Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di podcast YouTube bersama Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah milenial dengan yang tadi. Kali ini dua orang, kalau tadi cantik dan keren, kali ini dua-duanya keren-keren ini. Karena dua-duanya cowok ternyata. Betul ya? Oke. Dua orang mahasiswa bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Nanti kita akan cari tahu bagaimana mereka berbisnis dan kuliah, dan bagaimana kuliah bisnis yang mereka lakukan. Oke, kita langsung ke podcastnya. Siap ya? Baik, ada dua orang di sini. Yang pertama Muhammad Ivan Fadli, betul ya? Iya, betul, Pak. Terus yang satunya lagi Dandi. Dandi siapa? Dwi Saputra, Pak. Dandi Dwi Saputra. Ini kayak artis Korea. Oke, silakan diperkenalkan diri mulai dari Mas Ivan. Nama saya Muhammad Ivan Fadli, saya dari jurusan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, sudah lulus ini ya? Alhamdulillah. Oke, satunya. Nama saya Dandi Dwi Saputra dari Prodi Kewirausahaan Muhammadiyah Gresik. Ini kok rasanya kayak orang ya, baru ospek ya. Padahal ini sudah mau lulus ini. Oke, kita akan ulik tentang kalian berdua ini kan kuliahnya di sekolah bisnis ya. Iya. Sekolah bisnis, sekolah yang diajari tentang berbisnis, juga tidak hanya bisnis tapi juga teori-teori bisnis dan teori-teori praktis kesarjanaan untuk mendapatkan seorang sarjana S1. Itu teorinya, kuliahnya juga banyak, juga menyita waktu. Di sela itu kalian juga harus berpraktek bisnis. Benar nggak ya? Iya. Kalian udah punya bisnis ini ya? Ya, Oke. Kita mulai dari Mas Ivan. Mungkin bisa cerita. Saya pingin dapat pengalaman dulu. Kuliah bisnis itu seperti apa sih Mas Ivan? kuliah bisnis itu ya menurut saya kuliah belajar di bisnis kemudian kita mempraktekkan di bisnis yang sesungguhnya gitu, Pak. Oke. Belajarnya bisnis dan harus praktek bisnis. Iya, betul. Tapi benar ya belajar bisnis ya di kampus ya? Iya, benar, Pak. Benar ya? Iya, di sana kita diajari tentang seperti bisnis model canvas, kemudian 10 type of innovation, Oke. dan design thinking, Oke. seperti itu, Pak. Oke, menarik. Kalau tadi Mas Dani, Mbak Sufa banyak bercerita tentang design thinking dan bisnis model. Ini Mas Ivan satu step lagi ada 10 type of innovation. Nanti PR-nya jenengan ceritakan apa itu 10 type of innovation. Oke, saya ke Mas Dandi. Ya, Pak. Itu pengalaman sekolah di bisnis seperti apa? Mungkin bisa cerita di kampusnya. Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. Jangan yang banyak, yang sedikit tapi yang Anu, apa? kayak teori-teori yang belum saya tahu itu di bisnis, akhirnya saya ketahui. Oke. Kasih contoh deh apa yang Misal kemarin sebelum ada pandemi kan saya buka kafe itu. Ya gara-gara dari bisnis itu, dari kuliah di situ, akhirnya dapat jalannya itu. Waduh, ini harus kita ulik nanti dengan lebih serius. Apa hubungannya COVID kemudian kafe? Bukankah selama ini kalau COVID itu orang nggak boleh di rumah, kamu justru terinspirasi untuk buka kafe? Gimana Mas Dandi? Pak, kalau malam itu kan dibatasi jam malam itu kemarin. Jadi ya kafe warung kan biasanya ramai itu malam buat orang-orang nongkrong. Jadi nggak bisa kalau kafe buka siang kan Nggak bisa. karena ada aktivitas lain dari orang-orang itu. Oke, Misal betul. kerja atau apapun itu. Oke, ini kejadiannya sebelum atau sesudah COVID atau masa COVID ini? Sebelum terus COVID itu akhirnya agak Terpengaruh juga. Oke, saya kira orang pas wae COVID kamu buka. Oh enggak, sebelumnya Enggak, malahan. sebelum. Kamu berhasil punya inspirasi bisnis itu sebelumnya,
kemudian kamu buka. Iya, iya. Ternyata juga berpengaruh ya. Berpengaruh, Pak. Kafenya apa namanya? Nikilo Coffee. Apa? Nikilo Coffee. Nikilo Coffee. Waduh, enak nanti kamu kalau skripsi tinggal jadiin skripsimu juga bisa. Gitu ya. Iya, iya. Oke, Mas, kalau Mas Dandi tadi sudah, sekarang Mas Ivan mungkin bisa cerita apa? Bisnisnya apa yang dilakukan Mas Ivan? Untuk bisnisnya yang saya jalani yaitu membuka toko retail, menyediakan kebutuhan pokok itu, Pak. Ya dari situ saya mengetahui nanti bisa dikembangkan dari teori-teori yang diajarkan di kewirausahaan itu, Pak. Oke. Ini menarik ini. Bisnis retail itu memang sangat diperlukan karena customernya memang banyak, tiap orang butuh kebutuhan pokok dan selalu ada aja, dan target marketnya sangat luas, mau membidik yang mana. Mungkin Mas Ivan bisa cerita segmen pasarnya yang dibidik itu apa? Kalau segmen pasarnya yaitu sektor menengah ke bawah, Pak. Menengah ke bawah. Ya, Oke. kan situ kan banyak karyawan-karyawan pabrik, kemudian pekerja proyekan, kemudian ada juga warung-warung kopi dan pedagang kaki lima, gitu, Pak. Waduh, kamu menangkap itu peluang, kemudian bikin usaha retail tadi itu ya? Iya, betul, Pak. Oke, dan mungkin tadinya sudah ada toko retail, kemudian dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di kewirausahaan, kamu perbesar lagi dengan berbagai macam strateginya. Gitu, Pak. Dikembangkan, betul, istilahnya lebih bagus, dikembangkan. Oke, sekarang saya ke Mas Dandi. Iya. Mungkin cerita suka duganya belajar di kampus bisnis. Nah, kampus bisnis saya bilang program studi kewirausahaan kan kampus bisnis. Iya. Suka duganya apa dulu? Ya sukanya itu ya dapat ilmu-ilmu baru, Pak, yang di bisnis yang saya nggak tahu Oke. dari pengalaman itu. Kalau dukanya sih apa ya, kayak dulu kan kayak ngulangin waktu itu loh sih nggak bisa, Pak. Gimana maksudnya? Time travel ini? Ya kayak ngulangin waktu kan dulu itu aku ikut papa di usahanya papa di PO Bus Anugrah itu. Jadi kalau kayak belah waktu itu loh, Pak, nggak bisa dulu itu. Maksudnya gimana? Kalau saya bisa mengulang waktu yang dulu, saya akan berusaha membangun bisnis jadi lebih bagus gitu maksudnya? Iya. Oke. Dandi ini menarik. Ketika sekolah atau sampai saat ini, itu sudah berapa banyak bisnis yang sudah pernah dilakukan, Mas Dandi? Waduh, ada pertama dulu itu jual beli HP. Pernah jual beli HP? Pernah. Oke, punya counter gitu? Enggak, ya kayak COD dulu, Pak. Oh, COD, oke. Online. Oke. Terus Jadi kamu punya stok di rumah gitu ya? iya. Kamu online mainnya? Online. Oke, COD artinya ketemu nanti gitu. Iya. Oke. Terus kafe itu, terus ada degan, pernah jualan degan juga. Iya. Oke, terus ya pernah kayak sepatu gitu, terus pakaian juga pernah. sepatu itu apa? Bikin COD-an juga gitu? Enggak, Pak, itu kayak Kamu jual bikin online. Hah? Buat jualan online. Oh, jualan online. Iya. Oke, ini semuanya masih jalan sampai sekarang? Kalau yang sekarang itu masih jalan yang ke travel itu, Pak. Yang travel? Iya. Oke. Justru yang travel yang jalan ya? Iya, Pak. Padahal yang distribution itu kayak kafe itu malah kalau buat masa sekarang sih agak sulit sih, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Kalau kemarin mungkin iya, tapi sekarang kan sudah dibuka. Iya, cuma kapasitas itu tetap dibatasi, Pak. Oh, dibatasi itu? Dibatasi, Oh, masih tetap. berapa persen masih sekarang? 50 apa 70? 50 itu diawasi terus ya? Iya, Pak, cuma ya banyak lah yang Ini depan tempat saya itu sekarang rame lagi. Setelah ada pembatasan tapi rame. Ya mungkin perlu dicari selanya itu. iya, Pak. Ya makanya kalau ini lulus kan wis enak bisa fokus ke usaha. Oke. Kan impian kan aslinya pengen punya kafe itu loh, kan hobi nongkrong juga tuh. Oke. Jangan-jangan nggak lulusnya karena ini terlalu banyak bisnis ini? Enggak, Pak. Nggak ada hubungannya ya? Enggak. Oh, justru kalau saya nanti sudah lulus saya bisa lebih fokus lagi. Lebih fokus.
Sebenarnya apa kurang apa sih Mas Dandi lulusnya ini? Ini mau sempro Pak, insya Allah ya. Seminar proposal. Februari, iya. Oke, artinya tinggal skripsi, setelah itu sarjana ini. Iya Pak. Waduh, alhamdulillah. Ini Mas Ivan malah sudah selesai. Iya, Pak. Kamu kalah satu langkah ini Mas Ivan. Oke, kita coba diskusi pengalamanmu yang apa tadi itu? Mulai pertama COD. Iya. COD. Kenapa kok berhenti sekarang? Dulu itu karena pengambilannya Pak, pengambilan kayak barangnya itu. Dulu Kenapa? kan mulai agak sulit itu Pak. Kita ambil barangnya itu sulit, akhirnya pas ada kuliah juga dulu kan berbarengan sama aku kerja di perusahaannya orang tua sendiri itu. Ambil HP-nya kan harus malam. Kenapa? Ya soalnya ada orang ya malam itu. Kalau siang Tak pikir ambil barang harus malam. Ini konotasinya dalam tanda enggak, kutip. maksudnya kan kalau siang itu kan masih kerja di Oke. perusahaan bapak itu. Oke. Mereka juga COD-an gitu sebenarnya ya? Enggak, langsung ke rumah. Kamu ke user langsung? Langsung ke user. Oh, tidak kulak ketengkulak tapak gitu enggak ya? Langsung. Oh. Customer kamu dengan media apa kamu ketemu gitu? Instagram, Pak. Oh, Instagram. Jadi kamu open Instagram, Iya. kamu jual beli handphone, mereka kontak kamu, kamu ambil. Iya. Oh, semalam bisa dapat berapa itu? Barang itu. Paling banyak ya 5 sampai 6, Pak. 5 sampai 6. Iya. Oke, dengan kisaran modal berapa itu? Kalau 5 sampai 6. Enggak, istilahnya enggak pakai modal bisa, Pak. Oh, gimana caranya? Ya Ini kayak baru ini. maklar. Oh, maklar. Jadi kayak counter yang seumpama banyak yang HP yang masih ada, itu kita coba jualin aja. Itu bisa Gimana? dari situ. HP yang masih ada? HP yang banyak kan Pak, kalau counter-counter sekarang kan banyak Pak. Kayak HP bekas, iPhone bekas. Akhirnya kan kita kalau kenal ya sama pemiliknya, bisa foto, kita upload. Kalau nanti ada pembeli, Oh, I see. Ya. Ya, paham. Itu benar tanpa modal. iya. Tapi kok berhenti kenapa? Ya itu Pak, soalnya fokusnya itu loh kurang. Oke, fokusnya kurang. Iya. Apa? Pacaran apa? Enggak, ya. Soalnya ya pagi itu kerja, terus sore kuliah kan hampir Oh, oke. barangnya itu. Karena kuliah dan kamu kerja itu ya memang diminta bapak untuk membesarkan family bisnisnya Iya, gitu ya. Oh, oke. Jadi menjadi prioritasmu yang kesekian. Iya. Oke, tapi kan kamu punya pembelajaran di situ. Banyak. Banyak. Dari situ. Oke, share dong. Di-share dong apa Ya aja. kayak kesalahan bisnis yang saya alami di bisnis pertama itu yang HP. Itu ya jangan sampai lah diulangi yang bisnis yang lain. Ya, apa kesalahan apa yang kamu Ya maksud? kayak seperti ketipu barang juga pernah. Oh, pernah? Pernah. Waduh, iki. Tipu pernah. Nek ketipu pulsa sih 1.000, nek HP iki piro iki? Lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan itu ya. Lumayan. Artinya kamu beli dipikir ori, ternyata enggak. Ya gantian LCD. Terus baterainya udah Sudah soak gitu. Oh, artinya kamu bisa beli tapi kamu nggak bisa jual lagi. Iya. Jual pun dengan Harus harganya. servis dulu baru bisa jual lagi. Pembelajarannya apa? Harus hati-hati. Hati-hati. Terus juga apa ya kayak pemasukan keuangan itu ya cepet diatur. Kalau dulu kan aku uang apa itu namanya bati itu loh Pak. Iya, laba keuntungan. Keuntungan itu tak campur semua. Jadi nggak ada yang tersisa waktu itu. Oh, keuntungan dan modal itu jadiin satu. Iya, ya itu kan kesalahan. Oke. Ya, terus kadang-kadang uang pribadi dan uang bisnis Nah, ngumpul dari ngumpul satu. dari satu. Pengeluarannya terserah lah Iya, di iya, gitu ya. right. Oh iya itu Kesalahan. pembelajaran betul itu. Terus juga milih partner juga yang bener-bener istilahnya harus tahu dulu partner itu. Oke, partner. Iya. Iki menarik ini partner. Partner apa? Kamu punya pengalaman apa dengan partner itu? Kalau partner itu di kafe. Waktu di kafe itu kan istilahnya aku buka orang dua Pak. Nah, yang satunya ini tuh kayak ya agak gimana ya. Dulu itu pernah ada kasus sama temen, tapi akhirnya aku kayak berusaha percaya sama dia lagi. Tapi ya ternyata nggak bisa berubah kayak gitu. Dari partner juga kita harus kalau pengen bener-bener naik buat bisnis ya Oke. harus partner itu yang benar lah. Kayak Oke. gitu. Partner itu
Saya ingin tahu nih, kita cocok dulu dengan seseorang, kemudian kita buat bisnis, Iya. atau sebaliknya, kita buat bisnis dulu baru cari partner. Ya kalau enak ya kita buat sendiri dulu Pak, biar tahu apa kayak kelemahannya bisnis itu di mana. Lah kalau partner kita yang kita cari partner kita pas, umpama bagian keuangan kita nggak bisa ngatur ya, kita harus cari yang partner yang bisa ngatur keuangan kita. Oke, menurut Dandi itu ya. Menurut Ivan gimana? Kalau menurut saya ya usahanya dijalankan dulu, nanti seiring berjalannya waktu kan kita kenal dengan orang banyak lah. Dengan orang banyak itu nanti kita mana yang dirasa cocok gitu loh Pak. Kemudian nanti dijadikan partner bisnis. Oke. Ada lagi teori. Justru sebaliknya. Jadi namanya itu crazy quilt di efektuasi yang dibahas sama Miss Sufa tadi itu. Jadi teorinya itu kita itu harus mencari orang yang cocok dulu. Cocok dulu, kita percaya orang ini loyal, bla bla bla. Baru kita cari bisnis. Ayo kita cari bisnis, setelah bisnis apa aja, saya percaya dengan kamu. Karena orangnya loyal. Nah, coba nanti di. Tapi kalau seumpama Pak ya, kalau gitu, ya pertama kita emang loyal, pasti. Kalau kita bicara bisnis pasti loyal. Tapi kalau masalah kayak di tengah-tengah ada masalah uang atau apa, itu pasti agak Masih gak loyal. Oke. itu ya aku pernah kayak gitu. Pernah gitu ya? Oke. Benar. Itu ada benar juga. Artinya kita di awal belum bisa percaya 100% dengan orang itu. Belum teruji. Belum. Jadi begitu bisnis ada dolar-dolarnya biasanya matanya berubah. Iya. Oke. Ivan mungkin ada yang mau di-sharing tentang bisnisnya yang menarik apa Ivan? Kalau dari bisnis saya yaitu harus itu sih Pak, SDM-nya itu harus bisa sesuai gitu loh. Sumber daya manusianya kalau misalkan Karyawan dalam ya, ini mesti. karyawannya itu harus dipercaya gitu Pak. Kalau enggak kan bisa rugi gitu Pak. Karena kan yang dijual di toko saya kan barang lah. Misalkan barang keluar masuk, kalau tidak percaya sama orang kan nanti bisa habis gitu Pak. Mesti ambil karyawan atau gimana gitu. Iya betul. Apalagi kalau kamu enggak punya database stok yang benar ya. Iya betul Pak. Item per itemnya. Iya. Yang kamu andalkan hanya kepercayaan. Iya betul. Di tokomu sudah pakai stok gitu belum? Apa secara computerized gitu? Kalau komputernya sudah, cuma belum optimal gitu loh Pak. Masalah stok-stoknya itu masih belum bisa optimal. Karena kan masih gimana ya, masih terbatas gitu sumber daya manusianya. Saya juga masih belum seberapa bisa pakai komputer yang stok-stok itu Pak. Biasanya paling kasir, terus kemudian ganti harga-harga gitu. Saya pernah di satu toko di Marina Plaza gitu, tokonya kecil, seruan ini kurang kecil, tapi isinya banyak, macam-macam, dan semua barang yang ada di situ itu sudah punya barcode satu-satu, dan ada recordnya penjualan berapa, order lagi kapan, itu ada tersistem di komputernya dia. Keren kalau saya lihat itu. Jadi kalau saya tanya ini barangnya, harga sekian dan sekian informasinya ada semua. Begitu ini lepas ke saya, dia langsung cek stok sendiri komputernya, kemudian ada warning, kamu harus mulai stok karena lead time atau ordernya itu bisa 10 hari, padahal tiap hari itu laku 2, ini sekarang tinggal sedikit, jadi barang datang nanti nggak nututi kamu akan ada kosong barang. Jadi terkomputerized dengan keren. Mungkin itu bisa jadi inspirasi Mas Ivan ya. Iya Pak. Oke, saya ke Dandi lagi. Kita tadi belajar dari COD, Iya. sekarang dari S-Degan. Iya. Oke, silakan, apa yang bisa kamu ceritakan tentang S-Deganmu? Kalau dulu itu Pak ya, kayak aku dulu itu ya semenjak wisata berhenti itu ada uang tabungan lah, cuma mulai menipis itu aku harus mikir toh Pak, ya apa uang ini caranya ben gak habis buat jajan terus. Nah aku jalan-jalan waktu itu sama temanku ke Blitar, terus ya nggak sengaja juga ketemu S-Degan itu Pak. Berhenti di pinggir jalan, lihat
es degan itu rame pas waya vaksin juga gitu. Oh, barusan berarti. Barusan. Oke. Rame terus waya vaksin itu. Akhirnya cari info ke temanku buat yang gulaan degan ini. Akhirnya dari temanku ada itu, akhirnya tak buka itu pas sama aku pergi itu hari Minggu, Senin itu udah tak suruh kirim degan itu. Oke, terus Buat buka, ya alhamdulillah. Waktu itu kan usum kayak vaksin itu Pak. Ya. Jadi degan hijau, degan Degan biasa, hijau, betul. rame. Rame. Sampai 2 kali pengiriman. dalam 1 hari. 1 bulan. Jam 1 bulan 2 kali pengiriman. Pengiriman. Oke. 1 kali pengiriman itu 500 butir kalau nggak salah. 500 butir. Iya. Dijual eceran apa yang Ya di ada eceran juga ada yang yang minum dipecah. situ pecah. Tergantung permintaan pelanggan. Itu. sampai sekarang jalan. Itu udah berhenti soalnya kan buat sampingan itu Pak, buat pariwisata kan agak berhenti kemarin itu. Akhirnya buka itu. Buka es degan buat apa ya? Begitu pemasukan. pariwisata jalan itu dihentikan. Iya, dihentikan. Oh. Pengusaha biasanya gitu ya. Cari opportunity apa yang muncul gitu. Iya. Oke, tapi cewek enggak gitu kan ya? Enggak, Pak. Delok soalnya. Iya, Pak, ditelok. Oke, menarik. Es degan berhentinya karena memang tapi customernya kebutuhan demand-nya masih ada kan itu? Masih, Pak. Masih. Kadang ya kalau di garasi aku itu kan buka di garasi bis sendiri toh, Pak. Heeh. Jadi banyak orang yang tanya, "Lu Mas, wis gak buka dah Kak?" Setelah gitu. Wis gak Mbak, soalnya ya wis banyak bis keluar masuk itu Pak, jadi Oh, sudah repot. repot buat kayak tempat duduknya juga wis repot. Oke, kamu sudah menghitung ya keuntungannya sama rebyeknya sama menunjang travelnya wis gak nutut gitu. Iya, Pak. Istilahnya buat makan lah kemarin pas pariwisata masih tutup itu buat jajan buat masukan keperluan. bisa. Iya. Oke. Kalau sekarang sudah banyak yang buat makan, jadi nggak perlu ikut. Tapi saranmu kalau teman-temanmu mau melanjutkan itu masih potensi apa enggak itu? Kalau sekarang sih ya masih Pak, kalau panas-panas itu masih banyak kok, Pak. Masih 2 kali pengiriman dalam 1 bulan masih kuat itu? Masih. Oke. Dan di saat itu kamu menentukan produk dulu atau kamu melihat kebutuhan pasar dulu? Melihat kebutuhan pasar, Pak. Kebutuhan pasar ya? Kebutuhan pasar. Oke. Begitu ada demand tadi yang tinggi, Iya. kamu cari solusi, Lah itu. cari akhirnya produk, kamu ketemu datangkan juga. dan laku. Lah, iya. Sama kepepet juga, Pak. Kepepet itu ya Kepepet akhirnya mikir. mikir. Mikir pas jalan-jalan itu, pas menepi kok degan rame. Akhirnya kepikiran itu Pak, karena vaksin juga butuh es degan katanya kan kayak orang-orang itu. Oke, faktor lain apa kunci keberhasilan selain kamu berhasil melihat demand tadi itu? Ketekunan Pak, ketekunan. Ketekunan. Maksudnya ketekunan gimana? Kalau selama ini kan aku masih bisa belum maksudnya fokus dalam satu bisnis itu. Selama ini aku belum bisa Pak. Tapi kayak apa ya, kayak perasaanku itu aku kudu fokus dulu baru insya Allah lah pasti bakal sukses. Fokus itu artinya aku mau menggeluti bisnis apa? Iya, itu yang satu fokus, aku jalan tujuan itu. Iya Pak. selama masih Lere-lere banyak hal itu, iya. kanan kiri yang dikerjakan Iya, itu masih tidak bisa. sulit Pak. Kira-kira nggak bisanya kenapa kira-kira? Apa bukan karena kamunya yang karena kamu yakin itu tidak bisa maka nggak bisa? Enggak, soalnya dulu ya pernah Pak, ya tak gabung-gabung gitu Pak. Jadi nggak bisa satu jalan. Satu fokusan itu agak sulit kan kemarin ada kayak akan kayak travel itu Pak, kayak nganterin orang trip kayak gitu. Jadinya sepatu terus baju juga gak keurus juga gitu Pak. Aslinya kan kudu satu, kalau udah autopilot bisa kita lepas baru kita fokus yang lain. Oke, kalau belum di autopilot belum. Sulit Pak, ya bisa tapi sulit lah. Oke, itu degan. Terus satu lagi kafe. Iya Pak. Oke, cerita dong kafe. Kalau kafe ku Pak, banyak ya kesalahanku sendiri. Kayak milih partner juga salah. Terus pas habis buka 2 bulanan mungkin kalau nggak salah langsung COVID juga itu. Harus tutup. Pertama itu kalau nggak salah 2 minggu. Kamu udah invest apa itu di
kafe itu? Ya renov tempat juga, Pak. Tempat sewa apa tempatmu sendiri? Sewa. Kemudian kamu renov Terus sampai bagus itu. ya beli alat-alat juga. Beli alat juga, coffee maker dan lain-lain. Iya, alat kopi juga. Oke, terus Ya akhirnya kena pada COVID. 1-2 bulan pertama Enak, 1-2 bulan pertama itu ya rame-ramenya, Pak. rame-ramenya. Rame-ramenya. 1-2 bulan pertama rame-ramenya. Oke. Nah, terus kena COVID itu. Oke. Akhirnya jam Terus 10, tutup. Iya, tutup pas hari puasa kalau nggak salah itu. Oh, Pas puasa, jadi siang nggak bisa buka, malam diobrak. malam Udah, jobrak. iya, Udah selesai. selesai. Berapa bulan itu? Terus tanggungan air juga jalan, listrik jalan, kontrak juga jalan, bahan-bahan baku juga jalan. Penghasilan nggak ada. Penghasilan nggak ada. Wes, kokot akhirnya. Iya. Tapi pengalamannya banyak itu. Bisa cerita banyak hal itu ya. Kalau dari 1-2 bulan pertama itu salesnya sampai berapa itu? Kemarin? Kalau selnya itu bisa 20 lah, Pak, per hari. 20 apa? Cup. 20 cup per hari. Itu aku tanpa promosi, Pak. Istilahnya tanpa kayak biaya sewa Instagram atau apapun itu, tanpa gitu. Jadi dana ini pas-pasan, Pak. Soalnya ya ada partner itu tadi, partner yang bawa itu. Akhirnya ya pas-pasan itu. Cup cafe di Gresik itu berapa satu cupnya? 12 sampai 15. 12-15. Oke. Sampai 300-an, Yes, 300.000 lah, Pak. 300-an ribu ya. Iya. Oke, kamu sudah invest berapa itu sebenarnya? Ya lumayan. Lumayan. Sampai berapa puluh juta? Lumayan. Nggak mau dibuka di sini. Ya dianggap aiku hook kiri. Iya. Tapi nggak ada masalah. Ya? Ini orang tua belum tahu, Pak, masalahku ini. Oh. Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Iya. Tahunya di podcast ini. Mungkin kalau lihat tahu. Tahu ya. Oh, dia tahu ini. Dan masalah atau tidak masalah? Ya itu, Pak. Kalau orang bisnis ya kayak gitu. Iya. Risikonya. Makanya ada teori itu risiko itu harus bisa terukur. Iya. Jadi kalau kita punya duit 1 juta, jangan semua dimainkan. Mainkan dengan kerugian yang bisa kita tanggung. Iya. Misalkan duit 1 juta itu buat makan itu 300.000, buat sekolah itu 200.000, maksimal kita bisa kehilangan misalkan dan lain-lain 300.000. Iya. Ya maksimal 300.000 yang dimainkan. Jangan begitu main semua hilang, buyar semua. kemana kamu. Ya, itu juga pembelajaran. Baik itu belum menikah atau sudah menikah, itu ilmu itu harus dipakai. Jadi sampai sekuat apa saya mampu menanggung risiko. Nilai itu kita harus punya dengan keuangan kita. Terus kan ya anak muda sekarang kan kelihatan untung segini pasti langsung tanpa pikir panjang. Nafsu. Iya, nafsu. Dulu itu kan nafsu itu. Kelihatan jualan air, cuma jualan air kan ya lumayan. Itu kepikiran itu tok. Ya. Makanya nanti kalau kamu kuliah bisnis kan kamu paham design thinking, Iya. paham bisnis model canvas, ada 9 elemen. Kalau hanya 3 elemen yang kuat, elemen yang lain tidak kuat, yo terbang miring. Itu harus dianalisis yang bagus. Iya. Tapi betul pembelajaranmu tadi itu sangat keren kalau menurut saya. Meskipun harus dibayar mahal. Cuma ya nggak bakal lah istilahnya bisa ancang-ancang kalau buka bisnis yang lebih besar lagi. Betul. Daripada nggak punya pengalaman akhirnya buka bisnis besar tambah anjlok. Betul. Jadi dimulai dari yang kecil meskipun rugi gak Nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting banyak pengalaman. Ya. Pembelajaran. Banyak pengalaman dan kamu mau belajar dengan itu. Iya. Kalau pengalamanmu kamu biarkan, Waduh. kamu belajar, waduh. Kayak wis kuliah larang tapi gak tau mlebu. Bener Ivan? Benar, Pak. Apa Van yang bisa kamu share Van di bisnismu Van? Kalau yang bisa saya share ya gimana, Pak ya? Kalau pengaturan stok gitu-gitu kan kalau di toko kan harus bisa cepat gitu loh, Pak. Jangan kalau bisa order itu jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Betul. Nanti kalau kebanyakan nggak jalan itu malah
duitmu ngendon situ. Nah iya, ngendon ke barang. Apalagi kan barang kan ada masanya, expirednya Betul. atau gimana gitu. Nanti malah jadi rugi Pak. Kamu ngaturnya pakai ilmu apa itu? Ya tergantung itu sih Pak. Kalau misalkan laris ya belinya agak banyak. Kemudian kalau yang barang-barang yang kurang laris ya sedikit-sedikit aja. Yang penting ada barangnya gitu Pak. Praktisnya seperti itu. Iya. Nggak punya sistem kamu. Sistemnya masih belum jalan. Masih belum jalan. Iya. Tapi ke depan pakai itu. Ya harus. Nek bayangkan gede ini sak giant gitu punya. Pengen ya seperti itu. Lah ya kalau nggak punya sistem lah mendino kamu nyatetin itu. Nah, iya, benar ya. Ngatur stoknya itu. Kayak tuku-tuku retail yang modern. Menangnya dia kan di stok itu. Iya. Di stok dan di sistem itu tadi. Iya, benar. Jadi dia tahu ada berapa ribu, perlu sabun berapa, kemudian dalam sehari sabun itu habis berapa, database-nya itu ada semua. Iya. Jadi dia berani invest, saya harus beli sabun dalam kurun waktu sebulan berapa, setahun berapa. Data ini dia bawa ke produsen sabun. Langsung hitung-hitungan. Ayo, aku punya kebutuhan dalam setahun sekian miliar, kamu berani diskon berapa? Itu jadi bargaining position-nya dia. Oh, iya. Nawarannya gitu ya. Iya, kalau kamu nggak pakai rumus ini tadi itu, ya selamanya kelas kamu akan ada kelas di situ, tidak melakukan perbaikan. Jadi kadang orang membuka cabang, itu untungnya ya di situ tadi itu, namanya economic of scale. Aku nek tuku papat ambek tuku siji, beda nggak? Harganya beda. Dia mainnya di situ. Itulah kenapa mereka kok lebih murah biasanya. Dan kita tuku-tuku tradisional itu enggak. Iya. Kalau bisa bikin persatuan tuku-tuku. Jadi kulaannya bareng. Nanti supaya harganya lebih murah ya. Yes. Nah, itu kamu harus sebagai sarjana S1 punya inisiatif kayak gitu, bikin persatuan. Kumpulkan. Jadi ada pebisnis itu yang kerjanya seperti itu. Dia buka gudang gede, isinya nyetok untuk mensuplai orang-orang tadi itu. Jadi tapi dia punya persatuan dulu, kuat, muncul kebutuhan berapa, dia suplai. Bargaining posisinya dia gede. Bargaining position itu yang digunakan dia untuk menurunkan. Kalau kamu cari sebuah barang ya, biasanya minyak untuk pijet. Iya. Mereknya terkenal lah. Iya. KK itu ya, tahu ya. Harganya mulai dari 75, 175 sampai 250. Itu ada. Barangnya ada yang ngaku ini asli semua, Pak. Oh iya. Loh kok bisa? Di antaranya itu tadi. Ada orang yang pinter, oke, kebetulan demandnya tinggi, saya borong. Saya beli banyak. Kamu ngasih diskon berapa? Oh, kalau kamu beli banyak sekian, tak kasih angka 40% diskon. Jadi dia bahkan dari harga ecerannya dia lebih Murah. murah. Tapi kadang-kadang orang nggak percaya dengan Iya. Iya. bener tah iki. Tapi begitu beli 1 2, oh iya rek. Kamu bisa bayangkan online harganya segitu, ada testimoni, barang bener. Wih, wah, Peluang yang kayak gitu ya. Ada orang yang berpikiran kayak gitu, canggih gitu. Dia main apa? Main data. Keren. Oke, balik lagi. Degan, apa? Handphone, kemudian apa tadi? Baru Kafe, Kafe. terus travel tadi yang diceritakan. Gimana travel? Ya dari usaha keluarga, family bisnis. Dari papa ini kan buat istilahnya aku kuliah ini kan ingin majukan itu bisa. Oke. PO bus itulah. Nah, cita-cita saya itu bikin bis kota-kota itu kayak tujuan Bis kota itu maksudnya? kayak di Bungkurasi terminal-terminal itu loh. Lah kepengen lah aku buka jalur-jalur sendiri. Kan selama ini kan anugerah masih ikut
PO sebelah kalau yang kota-kotanya. Nah, aku kepengen besok itu bisa istilahnya jalannya tahu, terus dari bisnis ini juga tambah besar juga, ingin nambah besar family bisnis itu tadi. Oke. Itu cita-citanya. Memajukan lah, iya. Cuma caranya sudah ketemu belum? Ya insya Allah Pak, ini kan ambil judul skripsi dari Anugerah itu tadi. Oh, oke. Kayak inovasi-inovasinya juga yang harus diperbarui biar nggak kalah sama yang lain. Oke. Gitu juga. Soalnya kan di Anugerah ini di bis yang lain-lain itu udah mulai menjamur Pak. Sekarang PU bus itu. Oke. Betul, inovasi. Inovasi tidak lari dari yang namanya 10 type of innovation. Nah, ini harus cerita ini. Kita belajar dulu ya. Iya, Ke Ivan. Van, apa yang kamu ketahui tentang 10 type of innovation, Van? Tadi sempat menyampaikan tentang 10 type of innovation. Type of innovation itu menurut saya ya 10 jenis inovasi yang bisa dikembangkan dalam usaha itu Pak, yang bisa menghasilkan profit. Di antaranya seperti inovasi struktur, inovasi produk, inovasi saluran atau channel, terus customer engagement sampai 10 tadi yang nantinya itu bisa dikembangkan ke dalam bisnis kita yang bisa menghasilkan profit yang bisa lebih. Oke. Artinya itu kalau awalnya kita sudah kenal dengan bisnis model kanvas yang ada 9 itu, kemudian ada 10 elemen yang bisa diinovasi gitu ya. Iya Pak. Baik itu dari sisi customer-nya bisa diulik menjadi sebuah inovasi, customer engagement, kemudian dari sisi nilai barangnya ada proses di dalamnya, dari sisi kemitraannya itu ada strategi-strategi gitu ya. Ya, ada, Pak. Oke. Kalau nggak salah skripsi juga tentang itu. Ya, kalau dari skripsi saya itu inovasi tentang customer engagement. Jadi kita itu melakukan inovasi seperti pendekatan kepada konsumen yang lebih dekat lagi sama memberikan garansi terhadap barang-barang yang kita jual. Kalau misalkan ada pembeli yang tidak cocok dengan barang kita, bisa dikembalikan lagi kepada kita dan bisa diganti baru atau diperbaiki gitu Pak. Oke. Tahan dulu Van. Nanti kita bahas khusus tentang skripsinya Ivan. Ya. Tapi tadi sudah dikasih bocoran ya. Ada inovasi yang hubungannya dengan customer ya. Apa? Dengan personalisasi dan garansi. Oke, nanti dijelaskan. Itu dan. Jadi nanti kamu bisa evaluasi dengan cara yang sama. Jadi bisnis modelnya kamu terapkan dulu. Jadi 9 elemen bisnis model itu di PO Anugerah itu seperti apa? Customer-nya siapa, segmen pasarnya. Kemudian nilai yang kamu tawarkan itu apa saat ini? Pak, saya memberikan penawaran mengantarkan orang dari titik A ke titik B. Oh enggak, sekarang harus lebih kreatif. Pak, misalkan saya sempat dengar kamu bikin kafe bisnis ya? Kafe bus. Lah, belum dibongkar teorinya, kamu cerita dulu. Kafe bus gimana kemarin pengalamannya? Itu pas waktu Covid juga Pak. Covid awal-awal daripada habis nganggur, terus ada teman di kafe juga. Akhirnya coba inovasi itu, kafe bus itu. Buat jalan kafe jalan, terus ini jalan. Terus gimana hasilnya? Ya alhamdulillah Pak, bisa Jalan ya? Jalan cuma ya Balik nggak lagi bisa lama. Soalnya itu kan kayak usaha musuman gitu loh Pak. Nggak bisa lama. Karena pembatasan sosial PPKM Iya. atau karena demand-nya yang sudah nggak ada? Demand-nya udah nggak ada Pak. Oh, demand nggak ada. Udah nggak ada. Tapi bukan karena PPKM waktu. Bukan. Demand-nya udah nggak ada, kan geradakan istilahnya gitu Pak. Geradakan. Kan Tapi kan ada ngerombak bisnis bis itu kan ya? enggak, kan ngerombak bis itu kan cuma istilahnya bisa bongkar pasang Pak. Itu kayak kursi-kursinya. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Tinggal ngasih meja gitu. Tinggal kasih meja, Tempat duduk. terus mejanya yang meja. Nilai yang kamu berikan apa itu di situ? Kalau PO biasa kan mengantarkan dari satu titik ke titik. Ya. Kalau ini apa?
value-nya? Kalau itu dapat kafe juga, kopi, terus ada live kalau kemarin itu. Live apa? Musik? Live musiknya juga Oh, ada oke. kemarin. Terus juga rute itu lebih lama. Rutenya lebih lama. Lebih jauh juga. Oh, lebih lama lebih jauh. Jadi orang nggak penting dia kemana-kemananya nggak penting ya? Iya. Penting Cuma- apa nggak penting? Aslinya sih penting, Pak. Oh penting. Penting. Oh saya mau ke Solo. Penting, Pak. Tapi dengan ini Ya kamu bisa, kalau itu kan bisa disewa jadi dianu sendiri. Tapi kalau yang kafe bis kemarin itu udah ditentukan. Jadi enggak kayak semisal hari ini ke sini dari kafe ini dari Tuban dulu Tubannya. Traikmu mana? Traikmu? Tuban kadang sampai Malang kalau Sabtu itu. Tuban Malang. Tuban Oke. Malang. Kalau Berapa jam Tuban Malang itu ya? ya lumayan. Tuban Malang. Berapa jam? 4 jam? 4 jam. 4 jam. Oke, jalur bawah ya. Iya. Tuban Malang, terus itu kalau Sabtu Minggu weekend. Terus kalau hari-hari biasa mungkin cuma muter-muter Tuban, terus Gresik, balik, udah gitu tok. Target marketmu siapa itu? Ya kayak Bismania gitu, Pak. Bismania. Iya. Orang yang suka kemana-mana naik Iya, bis. Banyak, Oke, banyak. itu apa? Pekerja apa? Ya banyak pekerja, terus mahasiswa juga ada. Terus kayak masih anak-anak kecil-kecil juga banyak. Karena anak-anak kecil kalau pengen naik bis kan akhirnya ngejak bapaknya atau ibunya gitu tuh. Nah, itu. Terus transportasinya jalan, Iya. kafenya juga laku. Jalan, iya. Laku juga. Alhamdulillah. Sesuai dengan harapan. Sesuai. Selama berapa bulan itu jalan? 1 bulan. Satu bulan. Setengah. 1 bulan setengah. Untung itu ya 1 bulan Iya, setengah. iya. Begitu lepas 1 bulan setengah, Udah wis. Kayak ke Malang kayak pengalamanku kemarin tuh ke Malang cuma 1 orang. ke Malang 1 orang doang. Oh, itu pun mungkin terpaksa nggak ada PU lagi, nggak ada bis lagi. Iya. Kok bisa gitu ya? Dam? Ya soalnya udah cuma geradakan itu Pak istilahnya. Enggak bisa dipermanen. Kalau Begitu orang sudah nyoba fasilitas pasti itu enggak dia selesai sudah, selesai nggak akan sudah. ulangi lagi. Iya, istilahnya nyoba kok. Enggak bakal Selesai. lah. Oh. Tahu. Saranmu kalau misalkan orang ada loh orang yang bergerak itu nisis namanya, di ceruk-ceruk kecil, bukan demand yang besar, tapi di ceruk-ceruk kecil, main ceruk kecil. Itu saranmu apa? Kalau orang yang senangnya memanfaatkan yang kayak gitu, momentum kayak gitu, saranmu apa? Ya bagus sih Pak, cuma ya nggak bisa dibuat lama itu tadi Pak. Harus segera mencari Mencari inovasi yang lagi, lain, yang lain. iya, yang lain. Kalau nggak gitu ya gulung tikar Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan tak proyeksi ini 1 bulan setengah, itu bisa untung bisnis itu ya? Ya kalau waktu itu masih bisa Pak, soalnya masih baru-baruan kan dulu itu. Ya maksudku kalau kita memprediksi akan ada demand kayak gini nih, misalkan Korean food, Iya. kita mau main itu tapi Pasti. nanti nggak lama, Iya pasti bisa Pak. Sampai Bisa, kadang ya sampai 2 bulan. istilahnya itu bisnis viral iya, gitu ya. bisnis viral pertama. 2 bulan itu pasti sih mulai rame-ramenya itu pasti kan Pak. Sampai berapa persen itu keuntungan bisa kayak gitu? Kemarin tuh hampir nutup semua Pak. Kayak Nutup semua? Ganti beli meja-meja juga itu. Habis udah nutup malah. Dan nutup malah. Udah nutup. Buat beli meja itu. Oke, keren ya. Oke, Dandi, Iya Pak. setelah punya pengalaman banyak tadi itu, kamu punya kesimpulan nggak Ya punya Pak. yang ya. bisa di-share gitu? Istilahnya ya bisnis ya boleh cuma hati-hati. Terus pahami dulu teori. Kalau bisa ya kuliah Pak, kuliah Oke. kewirausahaan. Kan dapat teori daripada praktek terus tapi nggak ada teori, ketipu. Oh gitu ya? Iya. Lebih sakit ya? Lebih sakit itu. Sakit dari hati, sing sulit sembuhnya ya? Aduh iya Pak. Sama keuangan juga ya? Iya, terus selalu teringat itu Pak. Hah? Selalu teringat. Selalu teringat ya? Oke. Tapi kalau sekolah dulu, Sekolah, terus nyari pengalaman juga. Barulah insya Allah pas lulus nggak ada beban pikiran lagi. Bisa fokus satu tujuan itu. oke. Pengalaman sudah punya, ilmu ada. Iya. Tinggal nunggu Eksekusi. tinggal nunggu momentumnya Untungnya itu berangkat. berangkat. Oke. Seperti itu Ivan, setuju? Setuju ya. Baik, saya minta kalian berdua memberikan sebuah statement ya. Bagaimana, apakah bisa nih kuliah itu sambil berbisnis?
atau berbisnis sambil kuliah? Worth it nggak atau berguna nggak kuliah bisnis itu? Kalau cita-cita kita adalah menjadi seorang pengusaha. Ivan dulu. Kalau menurut saya ya sih worth it sih Pak, karena kan nanti di kuliah itu kan diajari tentang bagaimana teori-teori seperti itu, kemudian kita prakteknya juga seperti itu nantinya, bisa beriringan gitu loh Pak. Kemudian nanti kalau misalkan kuliah sambil bekerja atau punya bisnis, nanti kan punya pengalaman juga. Nanti setelah kuliah bisa berkembang lebih baik lagi. Bukan yang lebih enak uang yang untuk kuliah tadi itu untuk modal kerja. Ya tergantung sih Pak, tergantung pemikiran kita. Kalau misalkan pengen kuliah ya gak apa-apa, nanti kan sambil bekerja juga. Kalau misalkan bekerja saja kan kita nggak punya pengalaman tentang teori-teori atau gimana. Betul. Relasinya juga masih belum terjangkau luas. Betul. Gitu, Itu aja. Ya, yang teman yang penipu yang apa itu. Kalau kuliah kan luas ya. Yang tadinya nggak kenal Dandi jadi kenal Dandi. Ini kan bisa bekerja sama atau gimana kalau misalkan cocok gitu. Good point. Sekarang Dandi. Ya, sangat penting Pak. Sangat penting. Sekarang aku merasakan sangat penting. Kalau dulu, aduh aku mending kerja lah daripada kuliah. Dulu itu kapan maksudnya dulu itu? Semester awal. Semester awal. Istilahnya, aduh, mending kerja lah. Itu kan belum ada teori-teori baru Pak. Istilahnya yang aku jalan di anugerah. Terus air ini mulai. Iya, iki ilmu sing belum tahu tak rasakno. Akhirnya sok masuk dan tak praktekno di. Family business itu. Iku titik baliknya kapan itu Dan? Pokoknya insya Allah Pak ya. Ini kan disuruh Papa fokus ke skripsi dulu. Kalau lulus baru boleh balik lagi kerja. Nah itu makanya sekarang tak kebut biar bisa fokus. Enggak maksudku titik balik yang tadinya itu enggak manfaat di kuliah bisnis. Akhirnya kamu berpikir kan ini penting gitu ternyata. Apa yang titik baliknya ini? Kayak kamu kenal Risa itu enggak kan? Ya sama sih itu juga. Ya kayak anu Pak, istilahnya ada ilmu kayak apa caranya kemarin matkul ya strategi kayak sampean dulu strategi manajemen bisnis model canvas juga itu kan ya baru tahu aku. Iya. Nah itu akhirnya tiba iki ya penting aku sih nggak ngerti. Ya betul bisnis model canvas ya. Ada design thinking, saya rasa kamu belum paham juga design thinking. Itu design thinking kan sebelum memulai usaha itu Pak. Gambaran sebelum. Pernah ya kamu dapat design thinking? Belum tapi udah tahu. Belum udah tahu ya biar ya kayak ngetes produk dulu ke pelanggan terus kalau dulu saya waktu ngasih kuliah ya tak ajari design thinking, tapi memang nggak sedalam orang-orang yang ikut workshop ini. Ya itu sangat Pak, detail kan ada mentor Dani Gufron itu yang diajar terus ya. Kalau ngomong relasi begitu kamu masuk sekolah bisnis itu semakin besar atau bagaimana? Besar. Semakin besar ya? Iya bisa kenal semua ini Pak, kayak teman-teman kuliah juga ya. Yang concernnya memang di kewirausahaan ya. Dan itu sesuatu ya. Iya. Siapa barangkali besok lulus bisa berkembang lah. Sekolah dulu. Bisa berkembang, akhirnya buka itu tadi. Buka bisnis bareng lah. Oke, terima kasih Dandi dan Ivan Fadli telah sharing ya bagaimana kuliah sambil berbisnis dan berbisnis sambil kuliah. Tadi sharing banyak pengalaman, ada hikmah-hikmah yang tidak ternilai harganya yang bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semuanya. Mungkin suatu saat kita akan bertemu di podcast lagi ya dengan hal yang berbeda, yang lebih banyak lagi yang bisa kita gali. Baik, terima kasih. Sampai bertemu. Semoga sukses untuk kalian berdua. Setelah ini kita akan ulik Ivan dengan skripsinya. Terima kasih. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.